Suami mengusir menghinaku di depan Gundik dan temannya. Besoknya ku buat dia yang histeris karena... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Lampu kristal di ruang makan mewah, pemberian ulang tahun Kak Ivan 2 tahun lalu, seharusnya memancarkan kehangatan, tetapi bagi Anjani, cahayanya terasa dingin, seolah membekukan setiap inci perasaannya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Anjani mengenakan terusan katun selutut berwarna abu-abu muda, pakaian yang selalu ia pilih karena Kak Ivan pernah memuji. Kamu paling cantik kalau polos dan tidak mencoba berlebihan, Anjani. Aku suka istri yang sederhana. Senyum yang ia lempar saat itu terasa seperti lapisan gula tipis di atas pahitnya kenyataan. Pernikahannya dengan Kak Ivan Jatmika, seorang eksekutif muda yang sedang melejit di grup perusahaan teknologi finansial, sudah memasuki tahun ketiga. Dari luar, mereka adalah pasangan sempurna. Kak Ivan yang tampan, cerdas, dan ambisius. Anjani yang lembut, penurut, dan selalu berada di bayang-bayang suaminya. Namun, Anjani tahu, Citra, istri penurut, itu hanyalah sebuah peran yang ia lakoni dengan sangat rapi. Ia mengenang hari pertama mereka bertemu. Kak Ivan, yang saat itu baru menjabat manajer, sedang berlibur di desa tempat Anjani yang saat itu menyamar melakukan penelitian sosial pasca sarjana. Anjani, dengan pakaian sederhana dan wajah tanpa riasan, langsung menarik perhatian Kak Ivan yang haus akan validasi. Kak Ivan melihat Anjani sebagai trofi yang pas cantik alami, tidak menuntut, dan yang paling penting, tidak mengancam superioritasnya. Kak Ivan selalu berasumsi, Anjani hanyalah gadis yatim piatu yang beruntung bisa menikah dengannya. Malam itu, Kak Ivan pulang terlambat. Suara deru mesin mobil sportnya memecah keheningan di kawasan elit tersebut. Anjani, yang sedang memeriksa laporan keuangan di laptopnya, segera menutup layar dan beralih ke dapur, menyajikan teh chamomile hangat untuk Kak Ivan. Kak Ivan masuk, melemparkan jas mahalnya ke sofa dengan gerakan cepat, dan melonggarkan dasi sutranya. Ia terlihat lelah, namun matanya memancarkan kegembiraan yang aneh. Kak Ivan, kamu belum tidur. Anjani, sudah kubilang, kamu tidak perlu menungguku. Tidur saja. Suaranya terdengar sedikit kasar, namun ada nada puas diri di dalamnya. Anjani, aku hanya membuat teh untukmu. Kak Ivan, kamu terlihat tegang. Apakah harimu berat? Anjani menyodorkan cangkir teh. Suaranya lembut, tanpa celah. Kak Ivan menyesap teh itu, lalu menghela napas panjang. Kak Ivan, berat? Tentu saja berat. Aku baru saja menutup kesepakatan besar hari ini, Anjani, yang akan mengangkat posisiku ke tingkat direktur utama, mungkin dalam 6 bulan ke depan. Kamu tahu, aku adalah otak di balik kemajuan perusahaan. Tapi itu semua tidak penting bagimu, kan? Kamu hanya mengerti urusan dapur. Anjani tersenyum, senyum yang disembunyikan di balik kelopak mata yang merunduk. Aku selalu mendukung semua keputusanmu, Kak Ivan. Kalau itu membuatmu bahagia, aku ikut senang. Kak Ivan, ya, aku tahu. Dukunganmu memang pasif. Tapi setidaknya kamu tidak merepotkan. Itu yang terpenting. Ia bangkit dan berjalan menuju meja bar, mengambil sebotol whisky mahal yang harganya setara dengan 3 bulan gaji Anjani, jika Anjani bekerja sebagai manajer biasa. Kak Ivan, oh, ya, besok aku ada meeting sangat penting. Anjani, pastikan sarapanku siap jam 6 tepat.
Aku harus bertemu dengan tim dari Phoenix Corp, perusahaan raksasa yang baru saja mengakuisisi perusahaan induk kita. Mereka terkenal sangat perfeksionis. Anjani menatap Kak Ivan lekat-lekat. Phoenix Corp. Nama yang tak asing. Tentu, Kak Ivan. Semua akan siap. Semoga lancar. Jawabnya. Kak Ivan hanya melambaikan tangan tanpa menoleh. Lancar? Tentu saja lancar. Mereka akan melihat betapa briliannya aku. Bagaimanapun, aku adalah aset terbesar grup ini. Setelah Kak Ivan masuk kamar, Anjani membiarkan keheningan mengisi ruang tamu. Barulah kemudian ia berjalan menuju lemari buku di sudut ruangan. Ia menekan tombol tersembunyi, dan rak buku itu bergeser, memperlihatkan sebuah pintu baja kokoh yang tersembunyi. Di balik pintu itu, bukan rak buku lagi, melainkan sebuah ruang kerja berteknologi tinggi. 3 monitor besar menyala. Jari Anjani dengan cekatan menyentuh sensor biometrik. Lampu LED biru menerangi ruangan, memantulkan bayangan di wajah Anjani yang kini berubah total. Tatapan lembut itu hilang, digantikan oleh mata tajam dan dingin, penuh konsentrasi. Ia membuka salah satu monitor yang menampilkan bagan organisasi Phoenix Corp. Di puncak piramida, di kolom Chief Executive Officer, CEO, tertera nama AI Indriani. AI adalah inisial Anjani Indriani. Anjani adalah pewaris tunggal grup Indriani, sebuah konglomerasi yang bergerak di bidang infrastruktur dan aset digital. Phoenix Corp, perusahaan teknologi finansial yang ia dirikan secara anonim di luar negeri, adalah mahkotanya. Phoenix Corp bukan hanya mengakuisisi perusahaan induk Kak Ivan, tetapi selama ini, Phoenix Corp lah yang menjadi urat nadi finansial tak terlihat bagi seluruh grup tempat Kak Ivan bekerja. Ia memutar kursi, menatap layar yang menampilkan laporan kinerja Kak Ivan. Performa Kak Ivan naik 40% dalam 2 tahun terakhir. Sumber peningkatan kontrak Phoenix Corp. Anjani berbicara pelan, suaranya sedikit bergetar. Kamu bangga dengan dirimu, Kak Ivan. Tapi kamu tidak pernah sadar, karpet merah yang kamu injak itu adalah kain yang kubenahi setiap malamnya. Saat itu, ponsel pribadinya, yang selalu ia sembunyikan, berdering. Tertera nama Bapak Surya. Pria tua, berwibawa, dan sangat setia ini adalah pengacara utama keluarga Indriani. Anjani. Ya, Pak Surya. Bapak Surya, suaranya terdengar serius di telepon. Nona Anjani, saya mendapat laporan. Malam ini, Tuan Kak Ivan tidak hanya mengadakan pesta untuk merayakan kesepakatan yang sebetulnya adalah hasil campur tangan kita. Tapi dia juga akan memamerkan Vania secara terbuka di hadapan kolega dan teman-temannya. Ini adalah penghinaan publik terakhir. Anjani menarik napas dalam-dalam. Vania. Ia tahu tentang Vania. Kak Ivan tidak pernah pintar menyembunyikan perselingkuhannya. Anjani bahkan tahu kapan dan di mana mereka bertemu. Semua melalui data digital yang dengan mudah ia akses. Anjani. Jadi, Vania akan hadir. Baiklah. Apakah dokumen yang saya minta sudah siap? Bapak Surya. Sudah, Nona. Dokumen transfer kepemilikan Phoenix Corp atas grup Kak Ivan, dokumen pembekuan asetnya, dan tentu saja, surat cerai. Semuanya sudah siap untuk dieksekusi. Anjani. Bagus. Saya pikir sandiwara ini sudah cukup lama. Aku ingin melihat reaksi Kak Ivan saat dia menyadari bahwa wanita, murahan, yang dia usir itu adalah satu-satunya orang yang bisa menjatuhkannya, dan telah melakukannya. Bapak Surya, saya mengagumi ketenangan Anda, Nona. Lalu, apa langkah Anda malam ini? Haruskah saya mengirim orang untuk mengurus Vania? Anjani, tidak perlu. Malam ini, biar aku yang hadir di pestanya. Aku akan menjadi umpan yang sempurna. Pria sombong seperti Kak Ivan harus dihancurkan di panggungnya sendiri. Setelah penghinaan itu, pastikan semua dokumen diserahkan besok pagi jam 9 tepat. Jangan sampai meleset. Bapak Surya, sesuai perintah, Nona Anjani.
Besok adalah hari yang akan mengubah hidup Tuan Kak Ivan secara drastis. Saya akan mulai menjalankan semua protokol sekarang. Jaga diri Anda. Anjani memutuskan panggilan. Ia mematikan monitor, dan ruang rahasia itu kembali gelap. Ia menggeser rak buku kembali ke tempatnya, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia berjalan menuju kamarnya. Ia tidak lagi melihat Kak Ivan sebagai suami. Ia melihatnya sebagai sebuah kesalahan yang harus ia koreksi, sebuah babak yang harus ia tutup. Anjani membuka lemarinya, mengeluarkan gaun katun beige yang sudah lama tersimpan. Gaun yang paling Kak Ivan cemooh karena dianggap terlalu polos dan biasa. Ia menatap bayangannya di cermin. Wajah tanpa riasan, rambut diikat ekor kuda sederhana. Ia memang terlihat polos, terlihat lemah. Kak Ivan, kamu tidak akan pernah tahu betapa berbahayanya singa yang berpura-pura menjadi domba. Bisiknya, suaranya kini bergetar bukan karena sedih, melainkan karena antisipasi akan badai yang akan ia ciptakan. Ia merasa ada energi dingin yang mengalir di tulang punggungnya, energi yang selama ini ia tahan di balik topeng ibu rumah tangga. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam terakhir ia menjadi Anjani yang dihinakan. Esok hari, tirai sandiwara akan dibuka. Ia mengambil kunci mobil sederhana, meninggalkan smartphone pribadinya di rumah, dan hanya membawa ponsel kerjanya yang tersambung ke Venice Corp. Anjani melangkah keluar rumah, meninggalkan rumah mewah itu untuk terakhir kalinya sebagai Nyonya Jatmika yang malang. Langkahnya menuju mobil, langkah yang biasanya lesu dan penurut, kini terasa ringan dan penuh determinasi. Dia siap. Kak Ivan tidak. Malam itu, nasib Kak Ivan Jatmika sudah ditandatangani, bukan dengan pena Kak Ivan yang sombong, melainkan dengan ketenangan dan kecerdasan Anjani Indriani, sang CEO yang tersembunyi di balik kesederhanaan. Jalanan kota metropolitan malam itu berkilauan di bawah hujan gerimis tipis, cerminan sempurna dari kekayaan dan kemewahan yang selalu dielu-elukan oleh Kak Ivan. Anjani mengemudikan mobil sedan klasiknya, mobil yang selalu diejek Kak Ivan sebagai transportasi biasa, menuju penthouse suaminya. Pesta yang diadakan Kak Ivan malam ini adalah garis start sekaligus garis finish dari permainan yang ia ciptakan. Di dalam mobil, Anjani menoleh ke kursi samping. Di sana, tergeletak amplop coklat tebal yang berisi rincian aset digital, saham mayoritas Venice Corp, dan yang paling penting, surat kuasa penuh atas semua tindakan hukum yang akan diambil Bapak Surya. Dokumen-dokumen itu adalah bom waktu yang siap meledak di tangan Kak Ivan esok pagi. Anjani menyentuh liontin sederhana di lehernya. Liontin itu bukan perhiasan mahal, melainkan sebuah chip memori yang berisi seluruh data dan backup perusahaan. Simbol sejati dari dirinya yang tidak tergantung pada materi yang kasat mata. Ia memarkir mobil agak jauh dari gedung, tak ingin menimbulkan perhatian. Kak Ivan pasti berharap ia sudah meringkuk di rumah, menangisi pengkhianatannya. Asumsi itu adalah kesalahan terbesar Kak Ivan. Di pintu masuk lobi mewah, Anjani bertemu dengan Bapak Surya yang sudah menunggu. Pria tua itu, dengan setelan jas mahal yang rapi, tampak seperti seorang bankir senior alih-alih seorang pengacara yang sedang merencanakan kehancuran finansial klien. Bapak Surya, Nona Anjani, Anda datang tepat waktu. Saya melihat Kak Ivan baru saja naik bersama Nona Vania dan beberapa temannya. Mereka tampak bahagia dalam gelembung ilusi mereka. Anjani, ilusi yang sebentar lagi akan meletus, Pak Surya. Anjani merapikan lipatan gaun beige-nya. Bagaimana dengan pengamanan? Saya tidak ingin ada yang mengganggu jalannya sandiwara ini. Bapak Surya, pengamanan sudah diurus. Gedung ini, Nona, termasuk grup perusahaan yang sudah berada di bawah kendali Venice Corp secara de facto, bahkan sebelum akuisisi diumumkan. Semua keamanan internal adalah orang kita. Anda akan aman, tetapi emosi Anda mungkin tidak. Anjani menatap mata Bapak Surya, tatapan penuh kekhawatiran seorang ayah kepada putrinya. Saya tahu ini akan menyakitkan, Nona. Melihat suami yang Anda rawat dengan baik menghina Anda di depan umum. Tapi ingat, ini adalah langkah terakhir untuk membebaskan diri Anda. Anjani,
Saya tidak akan membiarkan emosi mengambil alih. Pak Surya, saya adalah CEO, dan saya tahu bagaimana memutus kerugian. Malam ini, kerugian yang harus saya putus adalah Kak Ivan Jatmika. Bapak Surya mengangguk puas. Baik, Nona, saya akan menunggu di luar. Jika ada masalah, tekan saja emergency button di jam tangan Anda. Saya harap Anda kuat. Anjani memasang senyum tipis. Senyum yang disiapkan untuk menutupi ribuan jarum tajam yang menusuk hatinya. Kekuatan terbesar saya adalah kenyataan bahwa saya tahu persis siapa saya, Pak. Sementara Kak Ivan, dia hanya tahu nama yang dia sebutkan di altar. Ia melangkah menuju lift pribadi Kak Ivan. Lift itu membawanya langsung ke lantai paling atas, tempat pesta sedang berlangsung. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang menjanjikan sebuah kebebasan. Saat pintu lift terbuka, musik house yang keras langsung menyambut. Aroma parfum mahal dan alkohol menyengat hidung. Ruangan luas itu dipenuhi oleh kilau gaun dan tawa artifisial yang terdengar hampa. Kak Ivan berada di tengah ruangan, mengenakan kemeja sutra yang terbuka di bagian dada. Tangannya melingkari pinggang Fania, yang malam itu tampil mencolok dalam balutan gaun merah berkilauan. Mereka dikelilingi oleh Ardi dan Lita, pasangan eksekutif yang menjadi teman sosialita Kak Ivan, dan beberapa rekan bisnis lain. Kak Ivan sedang tertawa lebar, mengangkat gelas champagne. Kepada kesuksesan, dan kepada kebebasan dari ikatan yang membosankan, serunya. Suaranya sedikit serak karena alkohol. Saat Kak Ivan menoleh dan melihat Anjani berdiri di ambang pintu, tawa itu langsung terhenti. Keheningan merayap masuk ke ruangan, seolah ada tangan tak terlihat yang mematikan musik. Kak Ivan, wajahnya memerah, antara terkejut dan marah. Anjani, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Anjani melangkah maju dengan tenang, tatapannya menyapu setiap wajah di ruangan, lalu berhenti pada Kak Ivan. Ia berjalan seolah lantai marmer itu adalah karpet merahnya sendiri. Anjani, aku datang karena diundang. Kak Ivan, seharusnya aku juga merayakan kesuksesan suamiku, bukan? Kak Ivan melepaskan Fania dengan kasar. Diundang? Siapa yang mengundangmu? Aku jelas-jelas bilang aku bosan denganmu. Dan lihatlah dirimu. Kenapa kamu berpakaian seperti akan pergi ke pasar? Kamu membuatku malu. Fania maju, memeluk lengan Kak Ivan, dan tersenyum sinis kepada Anjani. Hai, Nyonya Kak Ivan. Astaga, aku kira ini adalah pesta high class. Kamu benar-benar tidak tahu diri ya? Lihatlah gaunku. Ini desainer limited edition. Punyamu? Sepertinya ini bisa ditemukan di pasar malam. Ardi dan Lita tertawa terbahak-bahak. Tawa yang menusuk seperti ribuan jarum. Lita, ya ampun. Kak Ivan, kamu bercanda? Kenapa dia tidak mencoba berdandan sedikit? Aku pikir dia adalah pelayan yang salah masuk ruangan. Kak Ivan, tutup mulutmu. Lita, aku sudah mencoba. Tapi wanita ini memang tidak punya selera dan tidak punya ambisi. Dia hanya cocok mengurus rumah. Dia tidak pantas berada di sisiku, apalagi di pesta para eksekutif hebat seperti kita. Kak Ivan mendekati Anjani, wajahnya benar-benar menunjukkan rasa jijik. Kak Ivan, dengarkan aku, Anjani. Aku sudah tidak mencintaimu. Aku bosan dengan kesederhanaanmu yang murahan ini. Kamu adalah beban. Aku ingin wanita berkelas di sisiku, seperti Fania. Aku sudah muak melihatmu. Sekarang, pergi dari sini. Aku tidak ingin melihat wajah menyedihkanmu lagi. Kata-kata Kak Ivan menusuk jantung Anjani. Murahan, menyedihkan, beban. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya, seolah bilah pisau mengiris tipis sisa-sisa harapan yang ia punya terhadap pria ini. Matanya berkaca-kaca, tetapi air mata itu adalah air mata kemarahan, bukan kesedihan. Anjani, kamu ingin aku pergi, Kak Ivan? Baik. Suaranya bergetar,
tetapi tidak serapuh yang Kak Ivan bayangkan. Aku akan pergi, Kak Ivan. Aku tidak akan pernah kembali. Kak Ivan tertawa keras, seolah Anjani baru saja melontarkan lelucon terbaik malam itu. Bagus. Akhirnya kamu sadar diri juga. Ambil saja barang-barangmu dan keluar dari hidupku besok pagi sebelum aku bangun. Fania tersenyum penuh kemenangan, seolah dia baru saja memenangkan lotre. Anjani menghela napas panjang. Ia menatap Kak Ivan dengan tatapan yang penuh makna. Tatapan yang seharusnya membuat Kak Ivan gemetar. Tatapan itu berkata kamu baru saja melakukan kesalahan fatal yang tidak akan pernah bisa kamu perbaiki. Anjani menekan setiap kata. Aku harap kamu menikmati malam ini, Kak Ivan. Karena ini adalah malam terakhir kamu bisa merayakan kesuksesan yang bukan milikmu. Kak Ivan menyipitkan mata, tidak mengerti. Apa maksudmu? Jangan bicara omong kosong. Pergi. Anjani tidak menjawab. Ia berbalik dengan anggun, membiarkan gaun katun sederhana itu berayun pelan. Saat ia mencapai pintu lift, ia mendengar Kak Ivan berteriak kepadanya. Kak Ivan, pastikan kamu meninggalkan rumah itu bersih. Anjani, dan jangan pernah lagi coba-coba mengganggu karierku. Kamu tidak akan mampu melakukannya. Pintu lift tertutup. Anjani bersandar di dinding lift, menutup mata. Penghinaan itu sudah ia terima. Rencananya sudah berjalan. Ia telah memberikan Kak Ivan kesempatan terakhir untuk bersikap sebagai pria terhormat, dan Kak Ivan gagal total. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya menetes. Namun, saat lift mencapai lantai dasar, air mata itu mengering. Ekspresi Anjani kembali menjadi baja. Ia mengeluarkan smartphone kerjanya. Pukul 23.30. Ia mengirim pesan singkat ke Bapak Surya. Sudah selesai. Penghinaan diterima sepenuhnya. Laksanakan rencana A, segera hubungi tim Enda di Zurich. Kita mulai. Seluruh aset dan sistem harus dieksekusi tepat pukul 00 malam ini. Aku mau Kak Ivan bangun di dunia yang benar-benar berbeda. Di lobi, Bapak Surya menunggu. Ia melihat mata Anjani yang dingin. Bapak Surya, Nona Anjani, saya turut prihatin. Anjani, suaranya kembali berwibawa, penuh perintah. Tidak perlu prihatin, Pak Surya. Justru saya harus berterima kasih pada Kak Ivan. Dia baru saja memberi saya izin resmi untuk mengakhiri sandiwara ini dengan sangat dramatis. Kita kembali ke markas. Pak, masih banyak yang harus dikerjakan sebelum fajar menyingsing. Kak Ivan baru saja mengusir istrinya. Besoknya, aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya diusir dari kerajaan. Anjani berjalan keluar, meninggalkan gedung mewah itu. Di belakangnya, langit malam terasa mencekam, seolah menunggu ledakan besar yang akan terjadi di detik pergantian hari. Malam itu, Anjani bukan lagi istri yang lemah. Ia adalah jenderal yang baru saja menyatakan perang. Dan Kak Ivan, si suami sombong, sama sekali tidak menyadarinya. Setelah meninggalkan penthouse Kak Ivan, Anjani dan Bapak Surya tidak kembali ke rumah. Mereka menuju sebuah gedung perkantoran tua di kawasan bisnis yang kurang dikenal. Lokasi yang sengaja dipilih Anjani karena tidak akan pernah terhubung dengan kemewahan yang selama ini ia hindari. Tempat ini adalah war room rahasia Phoenix Corp di Indonesia, jauh dari tatapan publik dan Kak Ivan. Di lantai teratas gedung itu, ruangan telah disulap menjadi pusat komando operasi. Puluhan engineer dan analis data dari Eropa dan Amerika yang diterbangkan khusus untuk operasi ini bekerja dalam senyap, hanya diterangi oleh cahaya monitor. Mereka semua adalah orang-orang kepercayaan Anjani yang mengenalnya sebagai AI Indriani, CEO tanpa wajah yang legendaris di dunia teknologi finansial. Anjani melepas jaketnya. Semua formalitas lenyap. Ia kini bukan lagi istri yang terhina, melainkan panglima perang yang siap menyerang di waktu yang paling krusial. Anjani berjalan cepat ke tengah ruangan. Bagaimana situasinya? Tim 1? Apakah semua firewall grup Kak Ivan sudah kita bypass tanpa terdeteksi? Seorang Chief Technology Officer,
CTO, muda dari timnya, David, menjawab cepat dalam bahasa Inggris yang fasih, yang diterjemahkan secara otomatis di telinga Bapak Surya. David, semua sistem sudah kita kuasai. Nona AI. Kami memasuki sistem audit internal Kaivan Group dan mengunci semua akses mereka ke server utama. Mereka pikir ini adalah maintenance rutin. Tidak ada kecurigaan. Anjani. Bagus. Sekarang, pukul 23.45. Kita punya waktu 15 menit menuju pergantian hari. Bapak Surya, tolong pastikan notifikasi ke Bursa Efek Global siap. Kita akan mengumumkan akuisisi ini tepat saat pasar closing di Asia dan pembukaan di Eropa. Bapak Surya, sudah siap. Nona, saya sudah memberitahu rekanan di London dan New York. Dunia bisnis akan gempar saat melihat siapa yang mengakuisisi siapa. Anjani menoleh ke monitor utama yang menampilkan peta digital jaringan perusahaan Kaivan. Raksasa teknologi itu terlihat seperti jaring laba-laba yang rumit. Namun di mata Anjani, itu hanyalah sebuah diagram yang menunggu untuk dicabut dayanya. Anjani, Kaivan selalu membanggakan jabatannya. Dia selalu merasa dirinya indispensable. Sekarang mari kita lihat sejauh mana dia bisa berdiri tanpa infrastruktur yang ia anggap remeh. Ia mendekati seorang analis yang mengawasi aset pribadi Kaivan. Anjani, status aset pribadi Kaivan Jatmika. Analis, semua akun bank, portofolio investasi, dan properti yang terkait dengan grup perusahaan sudah kita masukkan ke status pending audit Phoenix Corp. Secara hukum, ia tidak bisa mengakses sepeser pun sampai audit internal selesai. Mobil sport dan aset mewah lainnya yang dibeli menggunakan dana perusahaan sudah ditarik dan dimasukkan ke aset Phoenix Corp. Anjani, laksanakan penarikan remote akses pada semua kartu korporatnya, tepat pukul 7 pagi. Jangan biarkan dia menggunakan apapun yang terikat dengan grup lagi. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya bangun tanpa fondasi yang ia kira kuat. Saat waktu terus berdetak, ketegangan di ruangan itu kian terasa, seperti udara yang menipis sebelum badai besar. Kaivan, yang sedang berpesta dan mabuk dalam arogansinya, sama sekali tidak tahu bahwa di saat ia menghina Anjani, tangannya telah menandatangani surat hukuman finansialnya sendiri. Pukul 00 malam. Anjani, suaranya tegas, memecah keheningan. Eksekusi semua. David, umumkan secara digital merger dan akuisisi Phoenix Corp atas Kaivan Group. Pak Surya, kirimkan notifikasi ke Dewan Komisaris. Biarkan mereka terkejut di pagi hari. Di layar utama, logo Phoenix Corp yang misterius mengambil alih logo Kaivan Group. Transaksi senilai miliaran dolar itu selesai dalam sekejap mata, hanya melalui sentuhan jari Anjani. Operasi senyap, cepat, dan mematikan. David, operasi berhasil. Selamat, Nona AI. Anda baru saja menguasai pasar Asia Tenggara dalam 1 malam. Anjani menghela napas lega, namun tidak ada euforia, hanya rasa penyelesaian. Ia teringat kata-kata Kaivan tadi, kamu tidak akan mampu mengganggu karierku. Ironisnya, dia bukan hanya mengganggu, tapi dia baru saja menghancurkan seluruh karir Kaivan dari akar hingga pucuk. Anjani berjalan ke jendela, memandang kota yang masih ramai. Anjani, Kaivan selalu melihatku sebagai cangkang yang rapuh. Dia lupa, cangkang rapuh itu dibuat dari baja terkuat yang tidak terlihat. Bapak Surya mendekat. Nona Anjani, sekarang, kita hanya tinggal menunggu pagi. Dan memastikan semua dokumen perceraian dan surat panggilan darurat untuknya sudah di meja Kaivan tepat pukul 9. Anjani, tolong pastikan kurir yang mengirimkan surat cerai itu adalah orang yang paling tidak bisa diintimidasi. Pak Surya, Kaivan pasti akan histeris. Dan satu lagi, atur pertemuan dewan. Aku ingin mengumumkan identitasku di hadapan mereka besok pagi. Dan aku akan memulainya dengan pemecatan Kaivan. Bapak Surya, saya akan atur agar Kaivan mendapat panggilan darurat dari grupnya, yang berisi kewajiban hadir di rapat darurat Phoenix Corp, setelah dia menerima surat cerai. Itu akan menjadi tamparan bertubi-tubi yang sempurna.
Anjani menyunggingkan senyum tipis. Ya, Pak Surya. Tamparan bertubi-tubi. Biarkan dia menikmati setiap detik konsekuensi dari arogansinya. Setelah semua selesai, aku ingin memastikan Fania, si wanita yang dia sebut berkelas, juga tahu siapa Anjani yang sesungguhnya. Anjani, atur agar foto-foto dan berita eksklusif tentang akuisisi ini, termasuk namaku sebagai CEO yang baru, mendarat di meja Fania. Aku ingin Fania tahu bahwa pangeran yang dia rebut kini tidak memiliki apa-apa, dan putri yang dia hina adalah ratu dari seluruh permainan. Pagi menjelang. Anjani tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malamnya dengan merencanakan restrukturisasi grup yang baru ia akuisisi. Ia kembali menjadi Anjani sang CEO, fokus, cerdas, dan tanpa ampun. Ia tidak lagi memikirkan Kak Ivan sebagai suaminya. Kak Ivan sekarang hanyalah seorang karyawan yang baru saja dipecat, dan seorang mantan suami yang akan segera diceraikan. Saat fajar menyingsing, sinyal terakhir dikirimkan. Semua sistem telah berubah. Semua kunci sudah berada di tangan Anjani. Anjani menatap matahari terbit. Drama sudah berakhir, Kak Ivan. Pertunjukan dimulai. Ia tahu, di detik-detik ini, Kak Ivan mungkin baru bangun setelah pesta pora, tidak menyadari bahwa kerajaannya telah runtuh di bawah kakinya, diruntuhkan oleh tangan wanita yang semalam ia usir dan ia rendahkan. Pagi merangkak naik, membawa sinar matahari yang ironis. Di saat Anjani Indriani, sang CEO Phoenix Corp, bersiap untuk penampilan publik perdananya, Kak Ivan Jatmika terbangun dari tidur lelapnya, masih dibuai sisa-sisa arogansi dan alkohol semalam. Kak Ivan menggeliat di ranjang besar penthouse pribadinya. Fania sudah tidak ada di sisinya. Kak Ivan tidak peduli. Pikirannya dipenuhi oleh pesta yang sukses semalam, dan bagaimana ia telah secara heroik menyingkirkan beban bernama Anjani dari hidupnya. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di nakas. Pukul 8 pagi. Masih ada waktu 1 jam sebelum ia harus berangkat ke kantor untuk menghadapi meeting besar dengan perwakilan Phoenix Corp. Kak Ivan tersenyum bangga. Akhirnya bebas. Anjani pasti sudah pergi sekarang. Rumah itu milikku sepenuhnya, gumamnya. Ia bangkit, menuju kamar mandi. Sambil menyikat gigi, ia memikirkan Fania. Ia harus segera menghubungi Fania dan mengajaknya sarapan, merayakan awal kehidupannya yang baru dan berkelas. Kak Ivan meraih ponsel dan mencoba membuka aplikasi bank untuk mengecek saldo, berniat mentransfer sejumlah uang untuk Fania sebagai hadiah kebebasan. Jari Kak Ivan menari di atas layar, memasukkan password. Namun, layar ponselnya menampilkan pesan yang tidak biasa. Pesan sistem, akses dibatasi. Mohon hubungi administrator sistem. Status akun audit internal. Kak Ivan mengernyit. Audit? Apa-apaan ini? Ini pasti error bank. Aku harus segera login. Ia mencoba lagi, dan lagi, hasilnya tetap sama. Kak Ivan sedikit kesal. Sialan, pagi-pagi sudah begini. Pasti ada masalah di Bank Eminent. Aku akan telepon manajerku nanti. Ia keluar kamar mandi, mengenakan jubah mandi sutra, dan berjalan ke dapur. Ia meraih dompet kulit buaya di atas meja untuk mengeluarkan kartu kredit korporatnya, berniat memesan kopi termahal dari kafe favoritnya. Namun, di tempat dompet itu biasa tergeletak, kini hanya ada sehelai kertas berwarna putih. Kertas itu bertuliskan tangan rapi milik asistennya. Mohon maaf, Tuan Kak Ivan. Semua kartu korporat dan akses corporate fleet sudah ditarik. Ada maintenance mendadak. Atas instruksi Dewan. Kak Ivan berteriak, kesabarannya mulai menipis. Dewan macam apa? Maintenance macam apa yang menarik semua kartu dan mobil di pagi hari? Ini gila. Ia segera menghubungi asistennya. Panggilan itu langsung dialihkan ke voicemail. Kak Ivan mencoba menelepon rekannya, Ardi, yang semalam tertawa bersamanya. Kak Ivan, Ardi, angkat teleponmu. Ada apa dengan semua ini?
Kartu dan asetku dibekukan. Apakah ini ada hubungannya dengan Phoenix Corp? Mereka ini memang menyusahkan. Tidak ada jawaban. Kak Ivan melempar ponselnya ke sofa. Dadanya mulai naik turun menahan amarah. Ini adalah pagi terburuknya. Tepat pukul 9 pagi. Bel pintu penthouse berbunyi. Bukan suara bel biasa, melainkan dering yang terasa mendesak dan tajam. Kak Ivan berjalan cepat ke pintu, menariknya dengan kasar, siap melampiaskan kemarahannya pada siapapun yang berdiri di sana. Di depan pintu berdiri seorang pria bertubuh besar dengan seragam kurir yang rapi, ditemani oleh Bapak Surya, pengacara tua yang dingin dan berwibawa. Kak Ivan, Anda, Bapak Surya, ada apa? Kenapa Anda di sini? Dan kenapa semua aset saya dibekukan? Bapak Surya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Pria di sampingnya menyerahkan 2 amplop tebal berwarna gelap kepada Kak Ivan. Bapak Surya, selamat pagi, Tuan Kak Ivan. Saya di sini sebagai perwakilan hukum Nyonya Anjani Indriani dan sebagai perwakilan Dewan Komisaris Grup. Kak Ivan merobek amplop pertama dengan kesal. Di dalamnya terdapat surat resmi, terukir rapi di kop surat firma hukum terkemuka. Ia membaca judulnya Surat Permohonan Cerai dan Gugatan Pembagian Harta Gonogini. Dunia Kak Ivan seolah runtuh, bergema dalam kesunyian mendadak. Ia membaca setiap kalimat. Anjani menggugat cerai. Ia meminta setengah dari semua aset yang diakuisisi selama pernikahan, ditambah ganti rugi atas penghinaan publik dan kerugian emosional. Kak Ivan histeris, wajahnya pucat pasi. Apa? Bercerai? Anjani, ini pasti lelucon. Wanita itu, dia berani. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun dariku. Dia hanya ingin hartaku. Bapak Surya, Tuan Kak Ivan, harap tenang. Semua proses akan berjalan sesuai hukum. Anda bisa menghubungi pengacara Anda. Sekarang, silakan buka amplop yang kedua. Kak Ivan, dengan tangan gemetar, membuka amplop kedua. Di dalamnya terdapat surat dengan kop surat resmi Dewan Komisaris Grup tempatnya bekerja. Judulnya Panggilan Darurat dan Wajib Hadir Rapat Restrukturisasi dan Perkenalan CEO Phoenix Corp. Isi surat itu adalah palu godam kedua yang menghantam Kak Ivan. Rapat wajib hadir, membahas restrukturisasi besar-besaran setelah akuisisi Phoenix Corp. Namun, paragraf di bagian bawah suratlah yang membuat darah Kak Ivan terasa dingin. Demi kelancaran audit dan transisi kepemimpinan, seluruh akses dan aset yang terhubung dengan posisi eksekutif lama, termasuk milik Bapak Kak Ivan Jatmika, telah dibekukan sementara atas perintah CEO baru Phoenix Corp. Kak Ivan terhuyung ke belakang, tatapannya kosong. CEO baru Phoenix Corp? Membekukan asetku? Tidak, tidak mungkin. Ini pasti konspirasi. Anjani yang melakukannya. Tapi dia tidak punya kekuatan sebesar ini. Bapak Surya, Nyonya Anjani memang tidak memiliki kekuatan sebesar ini, Tuan Kak Ivan. Dia memiliki kekuatan tak terbatas ini. Saya sarankan Anda segera berpakaian rapi dan hadir tepat pukul 10 pagi di kantor pusat. Dewan sedang menunggu. Bapak Surya membalikkan badan, meninggalkan Kak Ivan yang berdiri membeku di ambang pintu, dikelilingi oleh puing-puing arogansinya. Kak Ivan berteriak ke pintu yang tertutup. Anjani, kau wanita licik. Kau tidak akan lulus. Kau hanya istri murahan. Aku akan tuntut kau sampai miskin. Histeris Kak Ivan bergema di penthouse kosong itu. Ia kini menyadari, ucapan Anjani semalam bukanlah ancaman kosong, melainkan janji yang ditepati dengan kejam. Ia buru-buru masuk ke kamar, mencoba mencari pakaian terbaiknya. Namun, ia menyadari kartu korporat ditarik. Ia tidak punya uang tunai yang cukup, bahkan untuk membayar taksi. Ia harus mengemudi sendiri. Tapi mobil sportnya? Mobil itu dibeli dengan dana perusahaan, kini dibekukan. Kak Ivan panik. Ia mencari kunci mobil sedan Anjani yang selalu ia rendahkan.
Kunci itu tergantung di rak. Ia menariknya dan berlari ke garasi. Di sanalah, di antara deretan mobil mewah yang kini tak bisa ia sentuh, teronggok mobil sedan Anjani menjadi satu-satunya aset yang tersisa. Kak Ivan masuk, menghidupkan mesin. Wajahnya yang arogan kini digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Ia mengemudi dengan kecepatan tinggi menuju kantor pusat grup, tempat ia yakin ia masih bisa menggunakan kekuasaannya untuk membatalkan semua keanehan ini. Saat Kak Ivan melaju, ia tidak menyadari bahwa di saat yang sama, di gedung Phoenix Corp, Anjani sedang memeriksa lipatan terakhir gaun kerjanya. Gaun kutur berwarna navy gelap yang memancarkan aura kekuasaan dan kecerdasan, jauh berbeda dari katun beige yang ia kenakan semalam. Anjani berbicara kepada David, CTO Phoenix Corp. Pastikan semua feed berita global siap launch saat pengumuman di rapat. Aku ingin Kak Ivan melihatnya. Dan aku ingin Vania melihatnya. David, siap. Nona Ai panggung sudah siap. Semua mata tertuju pada Anda. Anjani menoleh ke cermin. Wanita yang menatapnya kembali adalah seorang ratu. Ratu yang siap merebut kembali tahtanya. Kak Ivan sudah menerima pukulan pertamanya. Pukulan kedua akan membuatnya hancur berkeping-keping. Bau jok kain usang pada mobil sedan Anjani yang selama ini Kak Ivan hina, kini menjadi aroma paling memuakkan yang harus ia hirup. Jantung Kak Ivan berpacu tak karuan, detaknya bagai genderang perang di telinganya. Bukan karena takut kehilangan pekerjaan, Kak Ivan terlalu sombong untuk mengakui itu, tapi karena rasa terhina. Dibekukan, dicerai. Semua oleh Anjani, wanita yang ia buang seolah sampah. Kak Ivan melajukan mobil di jalan tol yang padat. Wajahnya tegang. Setiap serat pakaian mahalnya terasa mencekik. Ia berkeringat dingin, meskipun pendingin udara mobil bekerja maksimal. Pikirannya melompat-lompat liar. Siapa Anjani sebenarnya? Pertanyaan itu mulai menggerogoti. Bagaimana mungkin wanita yang hanya tahu resep masakan dan urusan rumah tangga bisa memiliki koneksi sebesar ini, hingga mampu membekukan aset yang terikat pada grup raksasa? Kak Ivan mencoba menghubungi beberapa anggota Dewan Komisaris, tetapi semua panggilannya dijawab oleh asisten yang sama. Mohon maaf, Bapak Kak Ivan. Beliau sedang dalam rapat darurat dan tidak dapat diganggu. Semua pertanyaan akan dijawab pada rapat pukul 10. Rapat darurat. Semua orang bersekongkol. Kak Ivan tiba di gedung kantor pusat grup, menara kaca yang menjulang angkuh, simbol kekuasaannya selama ini. Ia memarkir mobil sedan itu jauh dari pintu masuk. Malu jika ada kolega yang melihatnya turun dari mobil bekas Anjani. Saat ia memasuki lobi marmer, tempat ia biasa disambut dengan senyum hormat dan sapaan. Selamat pagi, Tuan Kak Ivan. Suasana terasa berbeda. Resepsionis utama hanya memberinya anggukan kaku. Matanya buru-buru beralih. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. Udara terasa tipis dan dingin, seolah lobi itu telah berubah menjadi lapangan eksekusi. Kak Ivan bergegas menuju lift eksekutif. Ketika ia meletakkan kartu aksesnya, BF merah berbunyi. Sistem lift, suara robotik. Akses ditolak. Mohon gunakan lift umum, Bapak Kak Ivan. Kak Ivan menggeram. Ia menoleh ke petugas keamanan yang berdiri tegak. Kak Ivan, ada apa ini? Kartu aksesku kenapa ditolak? Petugas keamanan, mohon maaf, Tuan. Ini adalah prosedur baru. Semua kartu akses eksekutif lama sementara dinonaktifkan untuk upgrade keamanan Phoenix Corp. Anda diinstruksikan menggunakan lift umum. Raut wajah Kak Ivan berubah kelam. Diperintahkan menggunakan lift umum, berdesakan dengan karyawan rendahan yang selama ini ia pandang sebelah mata. Itu adalah penghinaan publik yang nyata sebelum rapat dimulai. Dengan menahan amarah yang mendidih, Kak Ivan berjalan menuju lift umum. Ia harus berjuang melewati kerumunan karyawan yang memandangnya dengan tatapan ingin tahu dan bisik-bisik yang tak terdengar namun terasa menusuk. Akhirnya, ia tiba di lantai ruang rapat. Pintu ganda kayu gelap terbuka ke sebuah koridor karpet merah. Kak Ivan merapikan dasi, menarik napas dalam-dalam,
dan memaksakan senyum percaya diri. Ia harus menunjukkan bahwa ia tidak gentar. Ia memasuki ruang tunggu rapat. Di sana sudah berkumpul beberapa anggota dewan dan eksekutif senior lainnya. Wajah mereka pucat dan tegang. Kak Ivan memaksa nada ceria. "Selamat pagi, rekan-rekan. Pagi yang menarik. Ya? Ada apa dengan drama error system dan pembekuan aset ini? Pasti ada kesalahan komunikasi yang konyol. Kita selesaikan sebentar lagi." Eksekutif senior bernama Widya, yang biasanya ramah, hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Widya, Kak Ivan, sebaiknya kamu tenang. Situasinya jauh dari konyol. Ini adalah restrukturisasi total." "Kak Ivan, restrukturisasi? Kami semua tahu Phoenix Corp adalah klien terbesar kita. Tapi mereka hanya mengakuisisi saham mayoritas grup induk, bukan? Mereka tidak bisa mengganti seluruh eksekutif seenaknya. Aku adalah aset utama perusahaan ini. Mereka tidak akan sebodoh itu memecatku." Seorang anggota dewan, Bapak Hasan, yang terlihat sangat gelisah, angkat bicara. "Bapak Hasan, Kak Ivan, kamu tidak mengerti. Phoenix Corp bukan hanya mengakuisisi saham. Mereka mengakuisisi pemilik saham mayoritas. Dan pemilik Phoenix Corp, si CEO anonim yang selama ini hanya dikenal inisialnya, adalah orang yang benar-benar memegang semua kendali di grup ini, jauh sebelum kita tahu." Kak Ivan tertawa, tawa yang terdengar sumbang dan palsu. "Pemilik? Siapa dia?" "Palingan investor tua yang haus uang. Aku akan menghadapinya. Aku akan menunjukkan kepadanya nilai dan kontribusiku. Aku akan membuat perundingan dengannya. Kalian jangan panik begitu." "Bapak Hasan, perundingan? Kak Ivan, kamu tidak bisa bernegosiasi dengan orang yang sudah punya segalanya. Kabarnya, dia adalah sosok muda yang sangat ambisius dan jenius. Dia menuntut kepatuhan total atau kehancuran." "Kak Ivan, omong kosong. Tidak ada orang yang sekuat itu. Kalian terlalu termakan rumor." Tepat pukul 10, pintu ruang rapat utama terbuka. Semua eksekutif dan anggota dewan bergegas masuk. Kak Ivan mengikuti di belakang. Dadanya berdebar keras. Ia harus melihat siapa sosok ini. Sosok yang telah berani mengganggu singgasana dan asetnya. Ruang rapat itu terasa berbeda. Di kepala meja, kursi kebesaran yang biasanya kosong, kini sudah terisi. Sosok itu sudah duduk di sana, membelakangi pintu masuk. Kak Ivan mengambil tempat duduk. Matanya terpaku pada punggung sosok itu. Pakaiannya mahal, rambutnya tertata elegan, dan aura kekuasaan yang terasa membebani setiap inci ruangan. Kak Ivan yakin itu adalah pria parubaya dari Wall Street, dengan tatapan dingin dan tangan yang rakus. Kak Ivan membisik kepada Widya yang duduk di sebelahnya. "Kak Ivan, lihatlah. Widya, dia pasti orang tua yang sombong. Aku akan memberinya presentasi yang tak terlupakan. Aku akan tunjukkan mengapa memecat Kak Ivan Jatmika adalah kerugian terbesar bagi Phoenix Corp." Widya hanya menatapnya dengan pandangan penuh kasihan. Ketua Dewan Komisaris, Bapak Sastra, berdiri, wajahnya tegang dan nyaris tak terlihat senyum. "Bapak Sastra, selamat pagi, bapak-bapak dan ibu-ibu dewan yang terhormat, serta para eksekutif kunci. Mari kita mulai rapat darurat ini. Kita semua tahu, hari ini adalah hari yang bersejarah. Grup kita telah resmi diakuisisi mayoritas sahamnya oleh Phoenix Corp. Kita akan memperkenalkan pemimpin baru kita, yang akan memimpin kita memasuki era baru." Kak Ivan menegakkan punggungnya, bersiap menyambut kehadiran sang CEO. Ia sudah menyiapkan senyum palsu terbaiknya, senyum seorang negosiator ulung. "Bapak Sastra," dengan suara yang sedikit bergetar. Sosok ini adalah visioner sejati, yang selama ini memilih untuk bekerja di balik layar, mengendalikan aset triliunan tanpa nama. Ia adalah pendiri sekaligus Chief Executive Officer Phoenix Corp, dan mulai hari ini, pemimpin tertinggi di grup ini. Bapak Sastra menoleh ke sosok di kepala meja. "Bapak Sastra, silakan. Nyonya,
perkenalkan diri Anda kepada tim baru Anda. Kak Ivan menahan napas. Pria itu? Kenapa dipanggil Nyonya? Tiba-tiba, sosok di kepala meja itu memutar kursinya, menghadap lurus ke Kak Ivan. Di sana, duduk dengan anggun, memancarkan aura dingin yang mengalahkan semua cahaya di ruangan, adalah Anjani. Kak Ivan Jatmika. Arogansi, kesombongan, dan seluruh dunianya pecah berkeping-keping. Tubuhnya membeku, matanya membelalak. Ia merasa dicekik oleh kenyataan yang lebih keras daripada baja. Detik-detik di ruang rapat itu terasa seolah waktu telah membeku. Kak Ivan menatap Anjani, istrinya yang semalam ia usir dan rendahkan. Kini, wanita itu duduk di kursi kekuasaan tertinggi, memegang kendali penuh atas perusahaan yang selama ini Kak Ivan banggakan. Kejutannya bagai sengatan listrik tegangan tinggi yang melumpuhkan seluruh indera Kak Ivan. Wajah Anjani tenang, tanpa emosi, seperti patung marmer yang indah namun mematikan. Gaun nafinya yang elegan memancarkan wibawa yang membuat pakaian mahal Kak Ivan terasa seperti kain usang. Kak Ivan, suaranya tercekat, nyaris bisikan. Anjani, apa yang kamu lakukan? Ini pasti lelucon yang keterlaluan. Siapa yang menyuruhmu duduk di sana? Anjani tidak menjawab Kak Ivan. Ia membiarkan keheningan berbicara, membiarkan kebodohan Kak Ivan menjadi tontonan bagi Dewan Komisaris. Anggota Dewan menunduk. Mereka tahu badai apa yang akan terjadi. Anjani akhirnya berbicara, suaranya lantang, jelas, dan penuh otoritas, jauh dari nada lembut yang Kak Ivan kenal. Selamat pagi, Bapak Kak Ivan Jatmika. Silakan duduk kembali. Saya adalah Anjani Indriani, Chief Executive Officer Phoenix Corp. Sebagai pemilik saham mayoritas, saya adalah pemimpin tertinggi grup ini. Dengan kata lain, Kak Ivan, saya adalah bos Anda. Kalimat terakhir Anjani itu bagai petir yang menyambar. Kak Ivan melonjak dari kursinya. Kak Ivan, histeris, suaranya meninggi. Tidak, omong kosong. Kamu pembohong. Kamu hanya istri bodoh yang tugasnya mencuci piring. Kamu tidak punya modal. Kamu tidak punya otak bisnis. Pasti ada orang di belakangmu. Satpam. Satpam. Usir wanita gila ini sekarang juga. Para petugas keamanan, yang ternyata semuanya adalah orang-orang Bapak Surya, hanya berdiri diam, menatap Kak Ivan dengan ekspresi netral. Anjani tersenyum. Senyum yang dingin. Ia mengangkat tangan, meminta Kak Ivan diam. Anjani, aku mengerti keterkejutanmu. Kak Ivan, kamu selalu mengira aku adalah selembar kertas kosong. Aku biarkan kamu berpikir begitu. Anjani menoleh ke Bapak Sastra, Ketua Dewan. Tolong putar tayangan video perkenalan Phoenix Corp. Saya ingin Tuan Kak Ivan dan semua yang hadir melihatnya. Layar proyektor besar di belakang Anjani menyala. Video sinematik menampilkan sekilas markas Phoenix Corp di Silicon Valley, fasilitas riset di London, dan jaringan serat optik yang menyelimuti dunia. Di akhir video, muncul sebuah grafik Anjani Indriani, founder CEO, The AI Group. Anjani, Phoenix Corp adalah perusahaan yang aku dirikan 7 tahun lalu, menggunakan nama ibuku yang sudah tiada. Aku memilih bekerja anonim karena aku ingin menguji sesuatu. Aku ingin melihat apakah seorang pria sepertimu, Kak Ivan, bisa mencintai seorang wanita tanpa embel-embel kekayaan. Aku ingin tahu apakah kesuksesanmu murni. Ia menunjuk laporan kinerja Kak Ivan yang ditampilkan di layar. Anjani, kamu membanggakan kenaikan performa 40% dalam 2 tahun terakhir. Aku tahu kamu menyebut dirimu aset tak tergantikan. Aku memberimu data selama 2 tahun ini, 92% kontrak terbesar grup kita, yang membawa Kak Ivan Jatmika ke puncak, berasal dari Phoenix Corp. Kak Ivan terhuyung ke belakang, lututnya menabrak meja. Tidak, itu tidak benar. Aku yang bekerja. Aku yang presentasi. Anjani, kamu yang presentasi, Kak Ivan. Tapi aku yang menyiapkan panggung.
Aku yang memastikan jalannya kontrak. Aku yang memberikanmu umpan emas itu. Aku mendukungmu dalam bayangan, memberikanmu dukungan finansial anonim agar kariermu bersinar terang, berharap kamu menghargai wanita di sisimu yang memberimu segalanya, termasuk ketenangan rumah tangga. Anjani meremas tangannya yang diletakkan di atas meja. Matanya kini mulai menunjukkan kilatan kemarahan yang selama ini tertahan. Anjani, namun, apa yang kudapatkan, Kak Ivan? Tadi malam, di hadapan gundikmu, Fania, dan teman-temanmu, kamu menyebutku murahan, kamu menyebutku tidak berkelas, dan kamu mengusirku dari rumah yang 50% sahamnya adalah milikku, hasil kerja keras grup Indriani sebelum aku menikahimu. Kak Ivan berteriak, nyaris menangis. Aku tidak tahu, Anjani, demi Tuhan. Aku tidak tahu kamu sekuat ini. Aku minta maaf. Aku salah. Aku tidak akan menceraikanmu. Kita bisa bicarakan ini. Sayang, kita suami istri. Anjani tertawa sinis. Tawa itu lebih tajam daripada silet. Anjani, sayang, terlambat. Kak Ivan, tadi malam, aku sudah memutuskan bahwa ikatan ini adalah kerugian yang harus segera diputus. Pukul 9 pagi ini, kamu sudah menerima surat cerai. Tidak ada negosiasi. Tidak ada maaf. Ia berdiri dari kursinya, tubuhnya menjulang tinggi, mendominasi seluruh ruangan. Anjani, dan sekarang, sebagai CEO dan pemilik grup ini, aku harus melakukan koreksi internal yang mendesak. Seseorang yang mengutamakan arogansi daripada profesionalisme, yang menghina integritas perusahaan, tidak layak berada di sini. Ia menatap Kak Ivan lurus-lurus. Tatapan itu adalah penghakiman terakhir. Anjani, Bapak Kak Ivan Jatmika. Efektif detik ini juga, berdasarkan klausul etika dan restrukturisasi Phoenix Corp, saya memecat Anda dari semua jabatan di grup ini. Suasana ruangan menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara napas Kak Ivan yang terengah-engah. Anjani, seluruh aset pribadi Anda yang terkait dengan grup ini, yang sudah dibekukan pagi ini, akan dimasukkan ke dalam audit mendalam. Dan saya pastikan, tidak ada pesangon yang akan Anda terima. Kak Ivan jatuh terduduk di kursinya. Kedua tangannya mencengkeram kepalanya. Kak Ivan, Anjani, tidak. Jangan lakukan ini. Aku butuh pekerjaanku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tolong. Aku mohon. Pria yang semalam sombong dan mengusir istrinya kini memohon di depan semua orang. Air mata mengalir di pipinya. Anjani, Anda akan tahu bagaimana caranya. Kak Ivan, sama seperti saya tahu bagaimana caranya bertahan saat dihina dan diusir. Anda akan belajar bagaimana rasanya membangun dari nol. Tanpa karpet merah yang diam-diam telah saya gelar untuk Anda selama ini. Anjani memberi isyarat kepada petugas keamanan yang sudah menunggu di dekat pintu. Anjani, antar Bapak Kak Ivan Jatmika keluar dari gedung ini. Dan pastikan dia tidak diizinkan membawa apapun selain barang-barang pribadinya yang tidak terikat kontrak grup. Dua petugas keamanan mendekati Kak Ivan. Kak Ivan, yang kini rapuh dan tak berdaya, tidak melawan. Ia dibantu berdiri. Saat Kak Ivan berjalan keluar, langkahnya terseok. Ia menoleh terakhir kalinya ke Anjani, matanya penuh keputusasaan dan penyesalan yang terlambat. Kak Ivan, Anjani, kau sungguh kejam. Anjani, kejam. Kak Ivan, kejam adalah saat kamu menghancurkan hati seseorang yang mencintaimu, di depan umum, demi harga diri palsu. Aku hanya memberimu konsekuensi. Pintu ruang rapat tertutup, meninggalkan Kak Ivan di tangan keamanan. Di dalam, semua dewan komisaris dan eksekutif menatap Anjani dengan rasa takjub dan hormat yang bercampur ketakutan. Anjani memandang mereka semua. Anjani, baik, sekarang Kak Ivan Jatmika bukan lagi masalah. Mari kita lanjutkan rapat restrukturisasi. Saya harap, setelah kejadian ini, semua orang mengerti tentang etika, profesionalisme, dan integritas yang saya harapkan.
Saya tidak mentolerir pengkhianatan dalam bentuk apapun, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Wanita yang semalam dicemooh sebagai asisten rumah tangga yang murahan, kini telah mengklaim tahtanya, memimpin rapat grup yang baru saja ia beli, dengan keagungan seorang ratu yang baru saja memenangkan perang yang sunyi. Setelah Kak Ivan diseret keluar dari ruang rapat, Anjani melanjutkan agenda restrukturisasi seolah insiden itu hanyalah gangguan kecil. Aura profesionalisme yang ia pancarkan membungkam semua bisikan dan ketakutan anggota dewan. Ia bicara tentang strategi pasar, aliansi teknologi, dan proyeksi keuangan dengan kejelasan yang membuat semua orang terkesima. Anjani yang ini adalah antitesis sempurna dari istri penurut yang mereka bayangkan. Sementara itu, di luar gedung, Kak Ivan merasakan dinginnya aspal jalan. Petugas keamanan Phoenix Corp, atas perintah Anjani, hanya mengizinkannya membawa tas laptop berisi beberapa barang pribadi dan kunci mobil sedan Anjani yang hina. Semua kemewahan yang ia cintai, kartu kredit korporat, mobil sport, hingga smartphone pribadinya yang terikat kontrak perusahaan, telah disita. Kak Ivan duduk di dalam mobil sedan Anjani, gemetar. Tubuhnya masih dipenuhi adrenalin dan histeria. Anjani, CEO, pemilik. 3 kata itu berputar-putar di kepalanya bagai kaset rusak. Tidak mungkin. Dia hanya beruntung. Dia pasti menipu. Kak Ivan mencoba meyakinkan dirinya, tetapi bukti otentik di ruang rapat tadi menghantamnya telak. Ia menyalakan radio mobil. Tiba-tiba, siaran berita darurat memotong acara musik. Penyiar berita terkini, menggemparkan dunia bisnis. Phoenix Corp, raksasa teknologi yang selama ini bergerak di balik bayangan, hari ini mengumumkan CEO dan pemilik tunggalnya, Nyonya Anjani Indriani, yang secara resmi telah menyelesaikan akuisisi terbesar tahun ini terhadap Kak Ivan Group. Ironisnya, Nyonya Indriani baru saja menggugat cerai suaminya, seorang eksekutif senior di grup yang kini dipecat olehnya sendiri. Kisah ini membuktikan, di balik kesederhanaan, tersembunyi kekuatan finansial yang luar biasa. Kak Ivan memukul kemudi mobilnya keras-keras. Wajahnya yang tampan kini memerah dan dipenuhi urat tegang. Dunia tahu. Seluruh kota, bahkan mungkin dunia, tahu bahwa ia adalah eksekutif sombong yang dipecat dan diceraikan oleh istrinya yang ternyata adalah seorang miliarder jenius. Ia bergegas pulang ke penthouse, tetapi saat tiba di sana, pintu sudah terkunci dengan kode keamanan baru. Kak Ivan menekan bel. Yang muncul di layar interkom bukan wajah Fania, melainkan petugas properti gedung. Petugas properti, mohon maaf, Tuan Jatmika. Unit penthouse ini termasuk aset grup yang baru diakuisisi. Anda diminta mengosongkan unit dalam 24 jam. Ini adalah properti Phoenix Corp. Anda tidak lagi memiliki akses. Kak Ivan memohon. Tidak, tunggu. Aku hanya butuh beberapa barang. Aku akan menelepon pengacaraku. Petugas properti, silakan, Tuan. Namun kuncinya sudah diubah. Semua harta pribadi Anda yang bukan aset grup akan dikirimkan ke alamat yang Anda daftarkan. Kak Ivan jatuh terduduk di depan pintu penthouse yang menjulang tinggi. Pintu yang semalam ia buka lebar-lebar untuk memamerkan kesombongannya. Kini, pintu itu tertutup rapat, mengusirnya tanpa ampun. Ia benar-benar tidak punya apa-apa. Rumah, pekerjaan, kekuasaan, semuanya lenyap dalam hitungan jam. Ia teringat Fania. Fania pasti bisa membantunya. Fania adalah wanita berkelas yang mencintai kemewahan, tetapi dia juga wanita yang seharusnya peduli. Kak Ivan menelepon Fania berkali-kali. Akhirnya, Fania mengangkat panggilan itu dengan nada dingin. Fania. Ya, Kak Ivan? Kenapa kau menelepon? Aku sibuk. Kak Ivan, Fania, dengarkan aku. Aku sedang dalam masalah besar. Anjani, wanita itu, dia gila. Dia CEO Phoenix Corp. Dia membekukan semua asetku. Aku dipecat, dan aku diusir dari penthouse. Kau harus membantuku. Terdengar tawa Fania di ujung telepon,
Tawa yang menusuk hati Kak Ivan. Tawa itu tak lagi manja, melainkan tawa kemenangan yang sinis. "Fania, membantumu?" "Kak Ivan, tolong sadar. Kau baru saja dipecat dan kau bangkrut. Kau tidak punya apa-apa lagi. Kau tahu aku tidak suka pria miskin." "Kak Ivan, tapi kau bilang kau mencintaiku. Kau bilang aku berkelas. Kita punya rencana bersama." "Fania, aku mencintai Kak Ivan Jatmika yang kaya. Kak Ivan Jatmika yang punya mobil sport dan penthouse mewah. Bukan Kak Ivan Jatmika yang sekarang hanya punya mobil butut dan tinggal di jalanan. Aku sudah membaca semua berita. Sayang, Nyonya Anjani benar-benar ratu. Ya, aku lebih suka berteman dengan ratu daripada dengan sampah yang dipecat." "Kak Ivan, Fania, kau tidak bisa begini. Kau wanita murahan. Kau hanya mengincar hartaku." "Fania, dan kau? Kau hanya mengincar wanita yang bisa mendongkrak egomu. Dan hei, tentang mobil sport MU, aku dengar itu sudah ditarik oleh Venice Corp. Dan aku dengar penthouse itu akan dijual. Bye, Kak Ivan. Jangan hubungi aku lagi. Aku tidak punya waktu untuk drama pecundang." Panggilan terputus. Kak Ivan menjatuhkan ponselnya ke kursi. Dunia di sekelilingnya terasa runtuh. Ia dikhianati oleh wanita yang ia pilih, dihancurkan oleh wanita yang ia buang. Ia menyalakan mobil sedan Anjani dan berkendara tanpa tujuan. Air matanya, yang selama ini tertahan oleh kesombongan, kini mengalir deras. Ia menangis bukan karena cinta, tetapi karena kehilangan segalanya: harga diri, kekayaan, dan masa depan yang ia yakini mutlak miliknya. Kak Ivan memukul dashboard. "Mengapa Anjani? Mengapa kau tidak pernah memberitahuku? Mengapa kau menyembunyikan semua ini?" Di sisi lain kota, di kantor Venice Corp, Anjani sedang duduk di ruang kerjanya yang baru, memandang lurus ke cakrawala. Bapak Surya masuk membawa tablet. "Bapak Surya, Nona Anjani, semua berjalan sesuai rencana. Semua media meliput Anda. Kak Ivan Group telah stabil di bawah nama Venice Corp. Dan Nona Fania dikabarkan sangat tertekan setelah Anda membuat Kak Ivan bangkrut. Dia telah memutuskan semua hubungan dengan Kak Ivan." Anjani hanya mengangguk pelan. "Syukurlah. Saya tidak ingin wanita itu menjadi masalah lagi. Saya hanya berharap Kak Ivan mengerti. Pak Surya, ini bukan tentang uang. Ini tentang nilai diri." "Bapak Surya, dia sudah mengerti, Nona. Histerisnya di depan umum dan sekarang kehancurannya adalah konsekuensi logis dari kesombongannya. Anda telah mendapatkan kembali harga diri Anda." "Anjani, harga diri sudah kembali, Pak Surya. Sekarang, saya harus menemukan kembali ketenangan hati saya. Saya telah memenangkan perang, tapi saya merasa lelah." Anjani mengambil napas dalam-dalam. "Saya perlu waktu untuk fokus pada Venice Corp dan diri saya. Perintah saya cari tahu di mana Kak Ivan berada. Jangan ganggu dia, tapi pastikan dia tidak melakukan hal-hal bodoh. Saya ingin dia menghadapi kesalahannya, bukan melarikan diri." Bapak Surya mengangguk. "Saya akan mengurusnya. Sekarang, Anda harus beristirahat. Nona, hari ini adalah hari terberat Anda." Anjani tersenyum. "Terberat? Tidak, Pak Surya. Hari terberat saya adalah saat saya mendengar Kak Ivan menyebutku asisten rumah tangga yang murahan di depan Fania. Hari ini adalah hari pembebasan." Ia menatap keluar jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit yang kini ia kuasai. Ia bebas dari belenggu rumah tangga palsu dan peran ganda yang melelahkan. Namun, kebebasan itu datang dengan harga yang mahal, hati yang dingin dan keraguan untuk mencintai lagi. Beberapa minggu berlalu sejak Kak Ivan dipecat secara dramatis. Bagi dunia bisnis, Anjani Indriani adalah fenomena seorang ticon muda yang muncul dari balik bayangan dan mengubah peta kekuasaan dalam semalam. Hari-hari Anjani dipenuhi dengan rapat dewan, wawancara terbatas, dan perencanaan strategis untuk Venice Corp.
Kehidupan lamanya sebagai ibu rumah tangga terasa seperti mimpi yang sangat jauh. Meskipun sukses dan dihormati, ada lubang sunyi yang menganga di hati Anjani. Kemenangan atas Kak Ivan terasa hampa. Ia memenangkan perang, tetapi ia kehilangan sisa-sisa kepercayaannya pada cinta. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia terlalu kejam? Jawabannya selalu tegas tidak. Kak Ivan pantas mendapatkannya. Tetapi keadilan seringkali terasa dingin di tangan. Suatu sore yang mendung, Anjani memutuskan untuk menghindari hiruk-pikuk kantor. Ia meminta sopir pribadinya mengantarnya ke sebuah kafe sederhana di pinggiran kota, tempat yang dulu sering ia kunjungi untuk menulis tesisnya, jauh sebelum ia menjadi CEO. Ia duduk di sudut, mengenakan hoodie gelap dan topi baseball, menyamarkan diri. Ia memesan secangkir teh panas dan membuka buku. Ia ingin menikmati momen kecil dari anonimitas yang hilang. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka, dan angin membawa masuk hawa dingin. Seorang pria lusuh memasuki kafe itu. Pria itu mengenakan kemeja kusam dan celana jeans yang sudah pudar. Tubuhnya kurus, dan ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Pria itu mendekati konter, menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan paruh waktu. Anjani tertegun. Meskipun wajah pria itu disamarkan oleh kelelahan dan janggut tipis yang tidak terurus, Anjani mengenalinya dengan baik. Itu adalah Kak Ivan Jatmika. Kak Ivan, si eksekutif flamboyan yang selalu mengenakan suit jutaan rupiah dan mengendarai mobil sport, kini tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Ia tampak rendah diri, pandangannya merunduk, tidak ada lagi kilatan kesombongan di matanya. Kak Ivan mengambil tempat duduk di meja kecil dekat jendela, menunggu hasil wawancara singkatnya. Ia kemudian melihat Anjani. Matanya membelalak. Ia terkejut. Meskipun Anjani menyamar, aura dan ketenangan yang ia bawa tidak bisa disembunyikan. Kak Ivan bangkit, melangkah ragu-ragu menuju meja Anjani. Kak Ivan, suaranya serak dan pelan, jauh dari teriakan histeris di ruang rapat. Anjani. Anjani meletakkan bukunya, menatap Kak Ivan lekat-lekat. Ia tidak menunjukkan rasa kasihan atau kepuasan. Hanya rasa netral yang dingin. Anjani, Kak Ivan, silakan duduk. Kak Ivan duduk, tangannya di atas meja gemetar. Ia mencoba menyembunyikan tangannya di bawah meja, malu karena melihat lipatan gaun Anjani yang elegan, meskipun ia menyamar, sementara kemejanya sendiri berbau keringat. Kak Ivan, Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Anjani, dunia kecil, Kak Ivan. Atau mungkin, nasib yang mempertemukan kita. Bagaimana kabarmu? Kak Ivan, bagaimana kabarku? Kau tahu bagaimana kabarku? Anjani, aku sudah kehilangan segalanya. Aku tinggal di kamar sewa murah. Aku mencoba mencari pekerjaan driver paruh waktu, tapi tampaknya namaku sudah ada di daftar hitam di mana-mana. Tidak ada yang mau mempekerjakan pecundang yang diceraikan oleh istrinya sendiri yang merupakan miliarder. Air mata mulai menggenang di mata Kak Ivan, tetapi kali ini, air mata itu terasa asli, bukan air mata histeris karena kehilangan harta. Kak Ivan, aku pantas mendapatkannya. Aku tahu itu. Aku hanya ingin bertemu denganmu untuk mengatakan, aku minta maaf. Bukan karena harta yang hilang, Anjani. Itu urusanmu. Tapi aku minta maaf karena aku telah melukai seorang wanita sebaik kamu. Aku dibutakan oleh kesombongan. Aku dibutakan oleh wanita murahan seperti Vania. Dan aku dibutakan oleh uang yang ternyata bukan apa-apa di matamu. Kak Ivan menundukkan kepala. Aku ingat setiap kata yang kukatakan padamu malam itu. Murahan. Asisten rumah tangga. Beban. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku setiap malam. Aku yang murahan. Anjani. Aku yang tidak berkelas. Aku yang tidak pernah menghargai berlian di tanganku. Anjani mendengarkan, hatinya tidak melunak, tetapi ia merasakan simpul di dadanya mulai terurai. Ia mendapatkan pengakuan yang ia tunggu-tunggu. Pengakuan dari hati, bukan dari ketakutan. Anjani, aku menghargai permintaan maafmu,
Kak Ivan. Kak Ivan, lalu, apakah kamu akan memaafkanku? Kita bisa mencoba lagi. Aku bisa bekerja untuk Phoenix Corp. Aku akan bekerja keras. Aku akan membuktikan. Anjani mengangkat tangannya, menghentikan aliran kata-kata Kak Ivan. Wajahnya tetap dingin. Anjani, aku katakan padamu, Kak Ivan, aku menghargai permintaan maafmu. Tetapi, aku tidak akan memaafkanmu, dan aku tidak akan kembali padamu. Kak Ivan tersentak. Kenapa? Aku sudah berubah. Aku menyesal. Anjani, perubahan yang didasari oleh kehilangan, Kak Ivan, bukanlah perubahan sejati, melainkan adaptasi terhadap hukuman. Penghinaan itu terlalu dalam. Aku tidak akan memaafkan suami yang menukar ketulusan dengan arogansi. Aku tidak akan kembali pada pria yang hanya bisa melihat nilai seseorang dari label harganya. Kamu membutuhkan pelajaran ini, Kak Ivan. Pelajaran untuk mengenal dirimu tanpa kekayaan. Kak Ivan menunduk lagi, membiarkan kekecewaan mengalirinya. Aku mengerti. Aku mengerti sepenuhnya. Aku hanya berharap kamu bahagia. Anjani, kamu pantas mendapatkan pria yang melihatmu apa adanya. Anjani, aku hanya ingin memastikan kamu mengerti satu hal, aku tidak pernah ingin balas dendam. Aku hanya ingin keadilan untuk diriku. Dan keadilan itu adalah mengakhiri hubungan palsu ini, dan memulai hidupku yang sebenarnya. Kak Ivan mengangguk pelan. Ia bangkit dari kursinya. Ia tidak mencoba menyentuh Anjani, tidak mencoba memohon lagi. Rasa malu dan penyesalan telah menggantikan kesombongan. Kak Ivan, terima kasih sudah memberiku waktu. Aku akan pergi sekarang. Semoga sukses dengan semua rencanamu. Ia berjalan menuju pintu, pria yang benar-benar hancur, namun kali ini membawa sedikit benih kesadaran diri yang baru. Anjani melihat Kak Ivan keluar dari kafe dan berjalan menyusuri trotoar. Setelah Kak Ivan menghilang dari pandangan, Anjani menghela napas panjang. Simpul di hatinya telah benar-benar lepas. Kak Ivan telah mendapatkan karmanya. Dan Anjani telah mendapatkan penutupan. Ia menghubungi Bapak Surya. Anjani, Pak Surya, saya ingin Anda membatalkan semua blacklist Kak Ivan. Biarkan dia mendapatkan pekerjaan driver itu. Biarkan dia bekerja dengan tangannya sendiri. Dia tidak pantas mendapatkan belas kasihan, tapi dia pantas mendapatkan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Bapak Surya, baik. Nona, Anda benar-benar wanita yang pemaaf, meskipun telah dilukai begitu dalam. Anjani, saya memaafkan tindakannya, Pak Surya. Tapi saya tidak akan memaafkan perpisahan. Saya sudah bebas. Sekarang, fokus saya adalah mencari kebahagiaan sejati. Bukan kekayaan, tapi ketenangan hati. Anjani memandang keluar jendela, di mana Kak Ivan menghilang. Ia tahu, babak Kak Ivan sudah benar-benar selesai. Setelah pertemuan singkat nan pahit dengan Kak Ivan, Anjani merasakan kedamaian yang aneh. Seperti benang kusut yang telah dipotong, ia kini bebas dari beban sandiwara dan dendam. Ia fokus seutuhnya pada perannya sebagai CEO Phoenix Corp. Di bawah kepemimpinan Anjani, Phoenix Corp melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Akuisisi Kak Ivan Group hanyalah permulaan. Dalam beberapa bulan, Anjani melakukan serangkaian langkah strategis yang inovatif dan berani, membuat para analis bisnis global ternganga. Ia tidak hanya merestrukturisasi perusahaan, tetapi juga merombak etos kerja, menanamkan budaya integritas dan kecerdasan, sebuah nilai yang Kak Ivan sendiri gagal pahami. Anjani kini bukan hanya seorang ticon, ia adalah ikon. Wajahnya menghiasi sampul majalah bisnis internasional. Kisah, istri sederhana yang menjadi ratu bisnis, menjadi mitos urban yang menginspirasi. Ia dielu-elukan sebagai wanita besi Asia, memimpin tim global dengan karisma dan kecerdasan yang tak tertandingi. Setiap perkataannya di konferensi pers sebagai emas cair yang dinanti para investor. Di kantor pusat Phoenix Corp,
Anjani sedang meninjau proyek baru, sebuah inisiatif teknologi hijau untuk pedalaman. David, CTO Phoenix Corp. Nona AI, proyek air bersih digital. Ini akan membawa nama Anda ke tingkat global yang lebih humanis. Kami bekerja sama dengan yayasan-yayasan sosial dan seorang insinyur lapangan yang sangat brilian. Namanya Darren. Anjani. Darren? Saya pernah mendengar nama itu. Dia cukup terkenal di kalangan filantropi teknologi, bukan? David. Ya, Nona. Dia menolak semua tawaran perusahaan besar, termasuk Phoenix Corp, dan memilih bekerja di desa-desa terpencil. Dia adalah harta karun yang memilih menjadi mutiara di lumpur, bukan di etalase toko. Anjani tersenyum tipis. Entah mengapa, deskripsi itu mengingatkannya pada dirinya sendiri saat ia menyamar. Anjani, saya ingin bertemu dengannya. David, saya ingin tahu mengapa dia menolak kami. Meskipun kesibukannya melangit, hati Anjani tetap terasa hampa. Kemewahan, kekuasaan, dan pujian tidak bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kegagalan rumah tangganya. Ia terlalu sering melihat pria mendekatinya, tetapi setiap tatapan yang ia tangkap selalu membawa bayangan apakah dia melihat Anjani sang CEO, atau Anjani yang sesungguhnya. Kepercayaan dirinya pada ketulusan telah rusak parah. Suatu malam, setelah rapat maraton 14 jam, Anjani duduk di kursi kerjanya, memandang lampu kota yang berkelip. Bapak Surya masuk, membawa sebuah map tebal, bukan dokumen bisnis, melainkan sebuah album foto tua. Bapak Surya, Nona Anjani, ini dari mendiang ayah Anda. Beliau meminta saya memberikannya saat Anda sudah mencapai titik ini. Anjani mengambil album itu dengan tangan bergetar. Halaman pertama adalah foto dirinya saat masih kecil, diapit oleh kedua orang tuanya yang tersenyum hangat. Di halaman lain, ada surat tulisan tangan ayahnya. Anjani membaca pelan. Anakku, jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah menemukan puncak duniamu. Kamu sudah menjadi ratu. Tapi ingatlah, tahta tertinggi adalah ketenangan hati. Carilah seseorang yang melihatmu bukan sebagai mahkota, tapi sebagai sehelai kain sutra yang harus dijaga kelembutannya, bukan kilapnya. Air mata Anjani menetes, membasahi surat itu. Aku sudah mencoba, ayah. Aku mencoba mencari pria itu, tapi aku menemukan Kak Ivan. Bapak Surya, ayahmu adalah pria yang bijaksana. Nona, dia tahu kamu akan terluka. Itulah sebabnya, dia mengatur sebuah janji sebelum dia tiada. Sebuah janji yang tidak bisa dibatalkan. Anjani mengangkat pandangan, bingung. Janji apa? Bapak Surya, janji yang melibatkan seorang pria yang bukan berasal dari dunia bisnis. Pria yang sudah tahu segala rahasia keluarga kita, segala beban yang kamu pikul. Seseorang yang sudah menunggu dengan sabar, tidak pernah mendekat selama kamu masih terikat pernikahan dengan Kak Ivan. Orang yang telah dididik khusus oleh ayahmu untuk menjadi pelindungmu, bukan pemilikmu. Anjani, pria itu, siapa dia? Bapak Surya, dia adalah putra sahabat baik ayahmu, seorang jenderal militer. Dia adalah pria yang ayahmu pilih untuk menjadi calon suamimu sejak kalian masih sangat kecil. Pria yang selama ini mengawasi Anda dari kejauhan, tanpa Anda ketahui. Dan hari ini, saya mendapat kabar, dia sudah kembali dari penugasannya di pedalaman. Dia ingin bertemu dengan Anda, bukan sebagai CEO Phoenix Corp, tetapi sebagai Anjani yang ia kenal sejak dulu. Anjani merasa ada palu yang menghantam hatinya. Calon suami yang sudah ditentukan, dalam hidupnya yang penuh pilihan, tiba-tiba ada satu takdir yang sudah tertulis. Dan pria ini, yang tahu segalanya tentang dirinya, adalah satu-satunya orang yang tidak pernah menilainya berdasarkan kekayaan atau kesederhanaan. Anjani, siapa namanya? Pak Surya. Bapak Surya, namanya Darren Danuarta. Dan dia adalah insinyur brilian yang memimpin proyek air bersih digital kita. Pria yang memilih menjadi mutiara di lumpur. Darren, insinyur yang David sebutkan.
mutiara di lumpur. Takdir memainkan perannya. Anjani, setelah hening sesaat, atur pertemuannya, Pak Surya. Tapi jangan di kantor. Atur di tempat yang tenang. Di kafe kecil tempat aku bertemu Kak Ivan terakhir kali. Aku ingin melihat apakah dia akan melihat Anjani yang sama dengan yang Kak Ivan lihat. Bapak Surya. Baik, Nona Anjani. Saya yakin, kali ini, Anda akan bertemu dengan seseorang yang melihat Anda dengan mata hati, bukan mata uang. Dia tahu Anda adalah ratu, tetapi dia akan memperlakukan Anda sebagai wanita sejati yang butuh tempat untuk beristirahat. Anjani mengangguk. Ia memeluk album foto itu erat-erat. Jendela hatinya yang selama ini tertutup rapat, kini perlahan terbuka, menyambut kemungkinan baru. Ia sudah mencapai puncak karir. Sekarang waktunya ia mencapai puncak kebahagiaan hati. Kafe kecil itu, tempat Anjani terakhir kali bertemu Kak Ivan yang hancur, kini diselimuti cahaya senja yang hangat. Anjani datang lebih awal. Ia mengenakan dress kasual, memilih tampilan yang paling mendekati dirinya yang tidak ambisius, sebelum reveal dramatis. Ia ingin menguji Darren. Apakah dia akan terkejut melihat Anjani yang sederhana? Atau justru merasa nyaman? Pukul 4 sore, pintu kafe berderi terbuka. Masuklah seorang pria tinggi, berpenampilan bersih namun sederhana. Ia mengenakan kemeja katun biasa dan celana kargo lapangan, bukan setelan jas mahal. Wajahnya tampan, namun tatapannya lebih tertuju pada kehangatan dan kejujuran, bukan ketampanan yang sombong. Dia adalah Darren Danuarta. Darren berjalan melintasi ruangan, matanya mencari. Ketika pandangannya bertemu dengan Anjani, ada jeda panjang. Tidak ada keterkejutan, hanya senyum tipis yang tulus, seolah ia baru saja menemukan sesuatu yang sudah lama hilang. Darren, Anjani, senang bertemu denganmu. Kamu terlihat persis seperti yang kubayangkan. Anjani berdiri, merasa sedikit gelisah karena keterus-terangan Darren. Darren, silakan duduk. Darren duduk, memandang Anjani dengan tatapan yang tenang. Anjani, aku harus jujur. Darren, pertemuan ini cukup mengejutkan. Bapak Surya memberitahuku tentang janji itu. Aku tidak tahu harus berpikir apa. Hidupku penuh dengan kepalsuan selama bertahun-tahun. Darren, aku tahu. Anjani, aku tahu segalanya. Tentang peranmu sebagai istri Kak Ivan, tentang Phoenix Corp, tentang akuisisi, dan bahkan tentang penghinaan yang kamu terima. Ayahku dan mendiang ayahmu memastikan aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya, bukan siapa dirimu di mata publik. Pengakuan Darren bahwa ia sudah tahu segalanya, alih-alih membuatnya terkejut, justru membuat Anjani merasa lega. Tidak ada lagi yang harus ia sembunyikan. Anjani, dan kamu tidak terkejut melihatku di sini, tanpa bodyguard, tanpa setelan mahal. Darren, kenapa aku harus terkejut? Anjani Indriani yang memimpin Phoenix Corp dan Anjani Indriani yang meracik teh di dapur adalah orang yang sama. Aku melihat wanita yang cerdas, kuat, dan yang paling penting, wanita yang memilih mengenakan topeng kesederhanaan untuk menguji ketulusan. Itu jauh lebih berharga daripada semua kekayaanmu. Anjani tersenyum, senyum yang pertama kali terasa murni dalam waktu yang lama. Kak Ivan, dia membenciku karena kesederhanaan itu. Darren, dan dia telah kehilangan permata yang paling langka. Itu adalah kesalahannya, bukan salahmu. Aku sudah lama mengawasimu dari jauh. Saat aku mendengar kabar kamu menikah dengan Kak Ivan, aku tahu kamu sedang melakukan eksperimen. Aku hanya memilih untuk menunggu. Aku tidak akan pernah maju saat kamu masih terikat. Itu tidak menghormatimu. Aku ingin mencintaimu, bukan merebutmu. Kata-kata Darren adalah air sejuk yang meredakan panas di hati Anjani. Setelah bertahun-tahun menghadapi pujian palsu dan kesombongan, ketulusan Darren terasa menenangkan. Anjani, bicaralah tentang dirimu. Darren. David menceritakan tentang proyek air bersih digital. Aku ingin tahu mengapa insinyur jenius sepertimu menolak godaan uang Phoenix Corp,
dan memilih hidup sederhana di pedalaman. Darren, uang adalah alat, Anjani, bukan tujuan. Aku melihat kamu bekerja sangat keras untuk menciptakan perusahaan yang sangat besar, tapi pada akhirnya, kamu hanya mencari kebahagiaan yang Kak Ivan rampas. Aku mencari kebahagiaan itu di tempat yang berbeda. Membawa air bersih ke desa, membangun teknologi sederhana yang mengubah hidup ratusan orang. Itu adalah puisi yang lebih indah daripada laporan keuangan triliunan. Anjani, puisi yang indah. Dan aku ingin terlibat dalam puisi itu. Darren, bukan sebagai CEO Phoenix Corp yang mendikte, tapi sebagai Anjani yang ingin belajar. Darren, tentu, proyek kita, yang akan didanai oleh Phoenix Corp, adalah pekerjaan yang jujur. Di sana, tidak ada gelar atau jabatan. Hanya ada lumpur, air, dan tekad. Aku ingin kamu melihat Anjani yang sebenarnya muncul di sana. Anjani yang tidak takut kotor, yang tidak takut gagal. Mereka berbicara selama hampir 2 jam. Tidak ada pembahasan saham, tidak ada intrik bisnis, hanya pertukaran ide, visi, dan filosofi hidup. Darren menceritakan masa kecilnya, tentang persahabatan ayahnya dengan mendiang ayah Anjani, dan bagaimana ia telah dipersiapkan, tidak untuk mengambil alih bisnis, tetapi untuk menjaga hati Anjani. Darren, ayahmu berpesan, Darren, jika suatu hari Anjani datang padamu, dia akan datang sebagai ratu yang terluka. Tugasmu bukan untuk menjadikannya ratu, tapi untuk memberinya tempat berlindung. Ia sudah punya tahta. Ia hanya belum punya rumah. Anjani merasakan tenggorokannya tercekat. Hanya Darren, yang tidak pernah ia kenal, yang bisa melihat luka di balik mahkotanya. Anjani, kamu benar-benar tahu bagaimana cara melihatku. Darren, aku tahu, Anjani, karena aku tidak pernah melihatmu sebagai aset. Aku melihatmu sebagai Anjani, wanita yang harus menyembunyikan kecerdasannya demi cinta palsu. Aku ingin mencintaimu tanpa sandiwara. Aku ingin kamu bersamaku karena aku butuh kamu, bukan karena aku membutuhkan Phoenix Corp. Anjani mengulurkan tangan, meraih tangan Darren di atas meja. Tangan Darren kasar, tangan seorang pekerja lapangan, bukan tangan seorang eksekutif yang hanya tahu menandatangani kontrak. Anjani, kamu adalah hadiah yang tak pernah aku duga. Darren, aku pikir setelah Kak Ivan, hatiku sudah tertutup selamanya. Darren, hati itu hanya perlu penyembuhan. Anjani, dan aku bersedia menjadi perawatnya. Bisnis bisa menunggu. Kehidupan tidak bisa menunggu. Malam itu, Anjani pulang dengan perasaan yang ringan, seolah beban bertonton yang selama ini ia pikul telah terangkat. Ia tidak hanya mendapatkan calon suami yang tulus, tetapi juga seorang mitra yang mengerti kedalaman jiwanya. Pertemuan ini adalah titik balik, awal dari penyembuhan sejati. Ia siap menutup babak kegelapan dan memulai babak cahaya. Setelah pertemuan yang menjanjikan di kafe, Anjani mengambil keputusan yang mengejutkan Dewan Phoenix Corp. Ia akan mengambil cuti singkat untuk mengunjungi proyek air bersih digital yang dipimpin oleh Darren di pedalaman Jawa Barat. Keputusan ini bagai mata air dingin di tengah panasnya dunia korporat. Darren tidak menjemput Anjani dengan mobil mewah. Ia datang dengan mobil double cabin yang penuh debu dan lumpur. Alat-alat teknik memenuhi bagian belakangnya. Darren tersenyum hangat. Selamat datang di kehidupan nyataku, Anjani. Di sini, tidak ada setelan mahal, tidak ada wifi cepat, dan tidak ada yang peduli siapa CEO Phoenix Corp. Anjani, yang mengenakan jeans dan kaos kasual, tertawa lepas. Tawa yang jarang terdengar di ruang rapat. Bagus. Itu yang aku butuhkan. Aku sudah terlalu lama memakai mahkota yang berat. Perjalanan ke lokasi proyek memakan waktu berjam-jam, melewati jalanan berbatu dan hutan yang lebat. Selama perjalanan, Anjani dan Darren berbicara tentang segala hal, kecuali bisnis. Mereka berbicara tentang mimpi masa kecil, tentang kecintaan Anjani pada buku filsafat, dan bagaimana Darren yakin bahwa teknologi harusnya membumi, bukan melangit. Darren, aku tahu kamu terbiasa dengan kemewahan,
Anjani. Tapi di sini, kekayaan sejati adalah melihat senyum anak-anak yang bisa minum air bersih tanpa takut sakit. Itu adalah dividen yang lebih tinggi daripada keuntungan Phoenix Corp. Anjani, aku tahu. Darren, aku tahu. Kak Ivan selalu menganggap uang adalah segalanya. Baginya, melihatku berkotor-kotor seperti ini adalah penghinaan. Padahal, aku merasa lebih jujur pada diriku sendiri di sini daripada di gedung pencakar langit. Ketika mereka tiba di desa terpencil itu, Anjani langsung disambut oleh keramah tamahan warga. Ia bekerja. Sungguh-sungguh bekerja. Ia membantu Darren membawa pipa, mencatat data kualitas air, dan bahkan ikut mengecor semen. Tangan Anjani yang biasa halus karena perawatan mahal, kini mulai melepuh. Namun, ia tidak mengeluh. Malam harinya, mereka duduk di teras gubuk sederhana yang menjadi posko proyek. Langit malam bertabur bintang, jauh lebih indah daripada lampu kota. Anjani, aku merasa berbeda di sini. Darren, aku merasa hidup. Semua masalah di Jakarta, di Phoenix Corp, terasa kecil. Aku lupa betapa beratnya mahkota itu. Darren, aku tidak pernah ingin kamu melepaskan mahkotamu. Anjani, aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu punya tempat untuk menggantungkannya. Aku ingin kamu tahu bahwa Anjani yang memimpin rapat dan Anjani yang memasak nasi di atas kayu bakar sama berharganya. Ia meraih tangan Anjani yang melepuh, mengoleskan balsem sederhana. Sentuhan Darren lembut, penuh perhatian, jauh dari sentuhan Kak Ivan yang terburu-buru dan penuh tuntutan. Darren, lihat tanganmu. Ini adalah tanda kehormatan. Anjani, kamu tidak takut kotor demi tujuan yang lebih besar. Anjani, terima kasih. Darren, kamu membuatku percaya pada ketulusan lagi. Setelah Kak Ivan, aku pikir aku akan menjadi wanita besi selamanya. Aku takut jatuh cinta, takut dihakimi lagi. Darren, cinta yang aku tawarkan padamu bukan tentang menghakimi atau menguasai. Anjani, itu adalah tentang kemitraan sejati. Aku tidak butuh hartamu. Aku punya misiku sendiri. Aku hanya butuh dirimu di sisiku, sebagai teman bicara, sebagai wanita yang bisa berbagi langit dan bumi yang sama. Darren menceritakan lebih dalam tentang bagaimana mendiang ayah Anjani telah menanamkan nilai-nilai ini padanya sejak kecil, menyiapkan Darren untuk menjadi pelabuhan bagi Anjani yang ditakdirkan menjadi kapal besar di lautan bisnis. Darren, ayahmu bilang, Anjani adalah bintang yang bersinar paling terang. Tapi setiap bintang butuh langit yang sunyi agar cahayanya tidak terganggu. Aku siap menjadi langit sunyi itu untukmu. Di tengah kesunyian malam, saat Anjani merasakan hatinya benar-benar terbuka untuk Darren, ia menerima satu pesan singkat. Pesan itu dari Bapak Surya. Pesan dari Bapak Surya, Nona Anjani, saya baru saja menyelesaikan finalisasi perceraian. Secara hukum, mulai hari ini, Anda adalah wanita bebas. Tuan Kak Ivan telah menandatangani semua dokumen. Dia sekarang bekerja sebagai driver paruh waktu dan menjalani hidupnya. Dia tidak lagi menjadi bayangan di hidup Anda. Anjani menatap layar ponselnya. Tidak ada gejolak. Tidak ada kemenangan yang menggebu. Hanya rasa damai. Kak Ivan benar-benar telah selesai. Perceraian itu terasa seperti penanda jalan yang menguatkan keputusannya untuk melangkah maju bersama Darren. Ia menunjukkan pesan itu kepada Darren. Darren, selamat. Anjani, kamu sudah bebas sepenuhnya. Apa yang kamu rasakan? Anjani, aku merasa siap. Siap memulai hidupku yang sebenarnya. Darren, aku sudah menjadi ratu di kantor. Sekarang aku ingin menjadi ratu di hatimu. Darren meraih tangan Anjani, memandangnya di bawah cahaya rembulan. Tahta itu sudah menjadi milikmu sejak lama. Anjani, aku hanya menunggunya datang dan mengklaimnya. Momen itu adalah deklarasi tanpa kata-kata formal. Sebuah janji yang terikat oleh ketulusan dan pengorbanan. Anjani menyadari, ia tidak hanya jatuh cinta pada Darren, tetapi ia jatuh cinta pada versi dirinya yang ia temukan saat bersama Darren,
versi yang kuat namun lembut, cerdas namun membumi. Ia telah menemukan rumah yang sesungguhnya. 1 tahun telah berlalu sejak Anjani mengakhiri sandiwara pernikahannya dan menemukan kedamaian bersama Darren. Phoenix Corp, di bawah kepemimpinan Anjani, semakin kokoh, namun kini memiliki misi yang lebih humanis, sebagian besar didorong oleh inspirasi Darren dan proyek sosialnya. Anjani menyeimbangkan perannya sebagai CEO yang keras di ruang rapat, dan sebagai wanita yang lembut di samping Darren. Setelah perceraiannya resmi dan hatinya pulih sepenuhnya, Anjani dan Darren memutuskan untuk menikah. Pernikahan itu diadakan jauh dari gemerlap media. Bukan di ballroom mewah, melainkan di sebuah kebun bunga indah di pinggiran kota, sederhana namun penuh makna. Tamu yang hadir hanyalah keluarga dekat, termasuk Bapak Surya yang bertindak sebagai wali nikah, dan rekan-rekan terdekat Darren dari proyek lapangan. Anjani mengenakan gaun putih sederhana, tanpa perhiasan berlebihan. Mahkota berliannya ditinggal di safe deposit box. Satu-satunya perhiasan yang ia kenakan adalah kalung liontin pemberian Darren, terbuat dari kayu eboni yang diukir tangan. Saat Darren mengucapkan janji, matanya memancarkan ketulusan yang membuat hati Anjani hangat. Darren, aku berjanji untuk tidak pernah melihatmu sebagai mahkota. Anjani, aku berjanji untuk melihatmu sebagai sehelai kain sutra yang harus kujaga kelembutannya, yang harus kuberikan tempat untuk beristirahat. Aku berjanji untuk menjadi langit yang sunyi agar bintangmu bisa bersinar terang tanpa terganggu. Anjani menjawab dengan air mata bahagia. Aku berjanji, Darren, aku akan menjadi pasangan hidup, bukan pesaing. Aku akan menjadi wanita yang kamu cintai, bukan aset yang kamu banggakan. Aku berjanji untuk selalu pulang ke rumah ini, di hatimu. Upacara itu adalah perayaan cinta yang murni, tanpa bumbu-bumbu kepalsuan duniawi. Pesta kebun yang hangat. Saat resepsi sederhana, Anjani dan Darren berjalan menyusuri barisan tamu. Bapak Surya menarik Anjani ke sudut yang tenang. Bapak Surya, Nona Anjani, saya sangat bahagia untuk Anda. Ini adalah akhir yang paling adil. Anjani, terima kasih, Pak Surya. Terima kasih karena telah menjaga janji ayah. Bagaimana kabar, Kak Ivan? Anjani menanyakan tentang Kak Ivan, bukan karena penasaran, melainkan karena rasa tanggung jawab terakhir sebagai manusia. Bapak Surya, Tuan Kak Ivan, dia bekerja keras. Nona, dia tidak lagi bekerja sebagai driver paruh waktu, tetapi sekarang menjadi supervisor logistik kecil di sebuah perusahaan swasta. Gajinya jauh lebih sedikit, tapi dia tidak lagi sombong. Dia belajar dari kesalahan, meskipun dengan cara yang sangat pahit. Anjani, baguslah. Aku harap dia menemukan kedamaian yang sama. Aku tidak pernah berharap dia hancur total, hanya berharap dia sadar. Bapak Surya, dia sadar. Nona, baru seminggu yang lalu, dia bertemu dengan saya di jalan, dan dia menitipkan pesan ini untuk Anda. Bapak Surya menyerahkan sebuah kartu kecil, terbungkus amplop polos. Anjani membukanya. Itu adalah kartu ucapan sederhana. Isi kartu, Anjani, selamat atas pernikahanmu. Aku tahu kamu pantas mendapatkannya. Aku berdoa agar pria itu tidak sebodoh aku. Terima kasih telah menunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Aku harap kamu benar-benar bahagia. Kak Ivan Jatmika. Anjani menatap kartu itu lama sekali. Tidak ada kebencian, tidak ada ancaman. Hanya pengakuan jujur dari pria yang pernah ia cintai. Ia tersenyum, lalu merobek kartu itu perlahan. Anjani, dia sudah bebas, Pak Surya. Dan aku juga sudah bebas dari bayangannya. Tidak ada lagi masa lalu yang perlu disimpan. Ia menggenggam tangan Darren yang datang menghampirinya. Darren, apa yang kamu pegang, sayang? Anjani, hanya selembar kertas tua. Tidak penting. Anjani menatap suaminya. Aku sudah menutup semua buku lama. Sekarang, kita mulai menulis babak baru. Kehidupan pernikahan Anjani dan Darren adalah simfoni yang harmonis.
Di pagi hari, mereka mungkin membahas strategi Phoenix Corp yang akan berinvestasi besar-besaran pada infrastruktur green energy, saran Darren. Di malam hari, mereka mungkin duduk di teras kecil mereka, memperbaiki panel surya sederhana yang akan dikirim ke desa terpencil, sambil meminum teh hangat. Anjani akhirnya menemukan pria yang mampu menyeimbangkan kekuasaannya. Darren tidak pernah takut dengan kesuksesan Anjani. Ia justru merayakan dan menyalurkannya untuk kebaikan. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam sederhana di rumah baru mereka, rumah kayu dengan konsep eco-friendly yang jauh dari kemewahan penthouse Kak Ivan, Anjani memandang Darren. "Anjani, kamu tahu, Darren, dulu Kak Ivan selalu memintaku berdandan mewah untuk menemaninya di acara-acara. Dia ingin aku menjadi aksesori yang sempurna. Darren, dan aku ingin kamu menjadi diri sendiri. Aku ingin kamu nyaman. Aku ingin kamu bisa menjadi Anjani yang konyol, Anjani yang cerdas, dan Anjani yang terkadang lelah. Aku tidak butuh aksesori. Aku butuh partner hidup. Anjani, aku bersyukur kamu masuk ke hidupku. Kamu membuatku sadar bahwa keagungan yang sesungguhnya bukanlah tentang uang yang kamu miliki, tapi tentang ketulusan yang kamu berikan. Kamu adalah hadiah dari ayah yang paling indah, Darren, dan kamu adalah bukti bahwa wanita bisa menjadi ratu tanpa harus mengorbankan hati. Mari kita teruskan perjalanan ini, Anjani. Menjadi kaya hati jauh lebih sulit daripada menjadi kaya harta." Penutup cahaya di ujung terowongan. Bertahun-tahun kemudian, Anjani dan Darren berdiri di panggung yang berbeda. Bukan panggung bisnis, melainkan panggung peluncuran yayasan sosial mereka. Mereka telah menggunakan kekayaan Phoenix Corp untuk mendanai ribuan proyek sosial, mewujudkan impian Darren, dan memenuhi kebutuhan spiritual Anjani. Kak Ivan, yang kini hidup jauh lebih sederhana, suatu hari melihat tayangan berita tentang Anjani dan Darren. Ia melihat Anjani, yang kini terlihat jauh lebih bahagia dan bercahaya daripada saat bersamanya. Di sampingnya, Darren tersenyum tulus, bangga tanpa rasa sombong. Kak Ivan tersenyum pahit, tetapi tanpa rasa dengki. Ia akhirnya mengerti bahwa uang dan jabatan hanyalah debu di angin jika dibandingkan dengan integritas dan ketulusan. Ia meraih kotak makan siangnya dan melanjutkan pekerjaannya. Ia kehilangan segalanya, tetapi ia mendapatkan satu hal yang lebih berharga, pelajaran hidup. Sementara itu, Anjani menggenggam tangan Darren, memandang suaminya yang tersenyum tulus. Ia telah menutup babak penuh kepalsuan, dan kini membuka lembaran baru yang dipenuhi cahaya, cinta, dan kemitraan sejati. Ia telah membuktikan bahwa wanita yang kuat tidak hanya bisa memimpin perusahaan raksasa, tetapi juga bisa mendapatkan cinta yang pantas ia dapatkan. Cinta yang melihat hatinya, bukan harganya. Anjani, kita berhasil. Darren, kita berhasil menemukan kebahagiaan di tempat yang paling tidak terduga. Darren, cinta sejati tidak pernah pergi. Anjani, hanya saja, kamu harus menyingkirkan yang palsu terlebih dahulu. Dan mereka hidup bahagia, membuktikan bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari konstruksi yang jauh lebih kuat dan abadi. Tamat.